Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Bapa yang ajaib, kami bersyukur padamu buat hari ini, hari yang spesial, hari yang sebab tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Kau punya maksud, kau punya rencana, dan itu pasti yang terbaik, pasti yang istimewa bagi kami.
Sebab satu hal yang kami percaya daripadamu, bahwa Kau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, selalu ingin memberi, memperlengkapi, membawa kami naik ke level yang baru, memberikan dimensi-dimensi rohani yang baru, sehingga setiap kali kami berkumpul seperti ini, Kau membawa kami pada terobosan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah. Tiada yang seperti Engkau. Kau tidak saja Allah bagi kami, tapi Kau Bapa bagi kami. Kau Tuhan bagi kami, Kau Raja bagi kami. Dan Engkau juga terkasih dalam hati kami. Kau sumber kehidupan, Kau roh hidup, Kau air hidup. Setiap kali kami memakanmu, meminum yang daripadamu, kami akan kekal, hidup selama-lamanya. Itu tiada berkesudahan. Syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Pak. Mari kita sembah Dia sebentar. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Berikanlah ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Berikanlah ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Berikanlah ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Datanglah di tengah kami, tinggallah di tengah kami, penuhilah kami sendiri, sehingga kami pulang dari tempat ini kami tidak menjadi sama lagi. Cara pandang kami tidak sama, cara berpikir kami tidak sama, sikap hidup kami tidak sama. Ini saatnya kami berbeda, ini saatnya kami berperang, kami menjadi garam bagi sekeliling kami. Tuhan sekarang bagi kami, sekarang bagi kami, Engkau penuhi, sehingga kami betul-betul mengalami hal-hal yang baru. Berkati umatmu, berkati umatmu, demi nama Yesus. Hadiratmu yang berkuasa, tahtamu yang dibangun di sini, dan terangmu turun bagi kami semua, sehingga setiap firmanmu tidak menjadi pengetahuan saja dari kami, tapi kami mengerti, kami paham sebagai wahyu dalam hidup kami. Demi nama Yesus, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu. Demi nama Yesus, buka setiap telinga, buka setiap hati. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, kami percaya pada Yesus, percaya pada kami tidak bergeser, kami tidak bergeser. Setiap kali kami mengucapkan sumpahmu, kami sembuh. Setiap kali kami memandang wajahmu, kami berubah. Setiap kali kami berseru pada namamu, Kau datang. Sebab Kau tidak jauh dari kami, Engkau bahkan ada di dalam setiap umatmu yang hadir. Hadir karena percaya, hadir karena lapar dan haus. Sebab kami percaya Engkaulah sumber, Engkaulah kehidupan, Engkau selalu. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Jika kami tidak menempel pada pokok anggur, kami seperti ranting yang terbuang, kering dan akhirnya dibakar. Betapa kami bergantung pada, betapa kami ingin terus ada bersama. Engkaulah harapan bagi bangsa-bangsa, Engkaulah kehidupan bagi dunia. Disembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu.
Dia berfirman buat kita, aku akan datang padamu. Aku akan menjamah hidupmu. Mari datang. Aku tidak akan pernah mengecewakan. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Demikianlah firman bagi kita semua. Angkat tangan sekali lagi umat Tuhan. Haleluya. Ini kami, Bapak. Ini umat. Kami percaya padamu dan tidak akan pernah bergeser. Teguh hati kami sampai garis akhir. Sampai kau datang kepada kami percaya Tuhan. Kami tidak berubah. Sebab Engkau Bapa yang baik dan setia dan murah. Sekali lagi Bapa berkati semua kami, berkati umat. Tidak ada yang kecuali selama hari ini dan besok event ini akan menjadi event terobosan, pemulihan, panjang baru, mimpi dan sehingga gairah kami terus tidak surut, tapi bertambah besar. Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Disembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi berkati Tuhan, sama-sama berkata, Amen. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Semoga saya tidak asing buat kita di rumah ini, karena ini bukan pertemuan pertama saya di tempat ini. Ini sudah pertemuan kesekian sekali. Kalau saya tidak salah, di bawah 1000 kali saya kemarin. Ya, saya tidak salah. Di bawah 1000 kali, karena nggak ada yang menghitung. Saya mulai pelayanan bersama Bapak di rumah ini powerful di padang halaman. Saya kalau di telepon beliau, saya selalu ingat waktu saya melayani di padang halaman tahun 98 kalau saya tidak salah, dari satu tempat ke tempat, dan begitu passionnya, kelompok-kelompok kecil, hanya dengan gitar air mata bercucuran, amazing, luar biasa. Jadi sekarang orang full band pun air mata nggak keluar, selalu sudah berubah. Hanya dengan gitar, dia ada lagi Pak Om. Yes, ini pemain gitarnya dulu. Powerful di rumah beliau. Hanya dengan gitar. Waktu itu kita nyanyi, saya masih ingat sekali nyanyinya. Nyanyinya lupa saya. Nanti saya janji saya akan ingat. Lagunya sederhana, tapi begitu luar biasa hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu yang membawa hati, bukan fasilitas. Hadirat Tuhan itu dibawa manusia, bukan fasilitas. Uza dengan kekuatannya coba menjamah, tapi Tuhan dia mati. Karena Uza artinya itu kekuatan. Jika kekuatan dan kemampuan manusia menjamah hadirat Tuhan, dia mati. Itu sebabnya dengan bencana-bencana yang sederhana, tapi orang-orang yang lapar dan haus, hadirat Tuhan dulu. Nah, hadirat Tuhan yang dicari orang. Kemuliaan Tuhan yang dicari orang. Dan hadirat Tuhan tidak bisa disuap atau disogok dengan fasilitas, dengan apapun, dengan khotbah yang manis-manis, dengan khotbah yang fantastik, yang penuh motivasional. Hadirat Tuhan itu kudus. Kudus artinya tidak bercampur. Itu sebabnya ketika dia datang, kita harus menyingkir, karena dia tidak perlu kemampuan kita untuk kemampuannya. Karena kemampuan kita ditambah kemampuan itu tidak kudus lagi. Halo. Yeah. Itu sebabnya ketika dia datang, kita harus menyingkir, kita harus diam, kita harus menyembahnya. Kita nggak datang dengan tanda-tanda jasa kehebatan kita, bagi dia itu tidak berarti. Kita harus datang dengan rendah hati. Itu
sebabnya pada masa itu dengan kebodohan tanda kutip, karena kita nggak terlalu banyak firman Tuhan waktu itu, tapi kita datang dengan hati yang penuh, datang dengan gairah yang mendalam. Di situ Bang Toma, di situ Bapak di rumah ini, dan kita menyembah berjam-jam. Amazing. Hadirat Tuhan datang, air mata bercucuran, dan kita tidak mau pulang dari sini, termasuk saya, karena malam itu saya harus pulang naik kereta api ke Medan. Ingat hadirat itu, dan saya ingat bagaimana Tuhan menjamah kita, dan saya tahu kita buah-buah. Amin. Dan saya tahu juga bahwa Tuhan tidak terakhir di sini. Dia akan terus bergerak. Amin. Dan Dia Allah yang bergerak. Dari satu kegerakan pada kegerakan, dari satu kemuliaan pada kemuliaan, dari satu kekuatan pada kekuatan. Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan juga di ruangan ini. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, ini bukan kali pertama. Mungkin saya lebih lama dari beberapa orang di sini bergabung, karena saya sudah bergabung di sini tahun 98. Haleluya. Oke, baik. Jadi saya berharap saya tidak asing dan juga tidak menjadi pembicara yang dilihat dari atas bawah, tapi dia akan disampaikan. Ada ya? Oke, baik. Saya diberi topi yang indah, tapi susah gitu. Bagaimana kita hidup dalam pola rumah? Saya coba. Semoga kita diberkati. Amin. Baik, saya akan memulainya dari firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal keempat. Mari kita mulai. 2 Korintus pasal keempat. Terus sebabnya tadi pas waktu menyembah, saya nikmati hadirat. Biasa, saya tahu bahwa ada hal yang indah yang akan terjadi di tempat ini. Ada yang akan terjadi yang luar biasa selama pertemuan kita. Amin. Saya merasakan masa lalu yang dipulihkan hati saya. Saya bisa menangis dengan dia seperti tadi. Kita kalau di Medan ya, Pak, itu mungkin satu kompleks kedengaran sambil ributnya. Kita di sederhana ujian itu luar biasa tidak luar. Nah, saya tahu dia punya maksud. Yes. Haleluya. 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Kalau sudah sampai katakan amin. Amin. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus berkata, kami hidup tidak memperhatikan yang kelihatan. Bukan berarti dia buta. Yes. Tapi sering sekali yang kelihatan ini justru menjebak kita. Hidup menurut apa yang kita lihat. Betul. Dikondisikan dengan apa yang kita lihat. Karena yang kita lihat itu sementara. Sementara itu artinya berubah-ubah. Sementara itu artinya tidak tetap. Hari ini kita lihat mungkin panas, besok mendung. Hari ini kita lihat ada kondisi di bangsa kita yang kita dengar di TV, pandemi, semua orang ketakutan. Ada krisis ekonomi, orang mulai khawatir. Hari ini kita diterima kerja, besok tidak diterima kerja. Hari ini uang kita banyak, besok uang kita tidak banyak. Hari ini ada masalah, besok tidak ada masalah. Nah, kalau kita hidup di area itu, kita akan menjadi orang percaya yang naik turun. Yes. Kita akan menjadi orang percaya yang dimanipulasi keadaan. Gak heran kalau banyak dari antara orang percaya mulai putus asa dan bahkan mundur. Karena kehidupan ini tidak mudah. Kehidupan tidak mudah. Sama seperti Paulus waktu dia melayani, tidak mudah. Kalau kita lihat di kitab Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Paulus melayani Tuhan dengan begitu rupa, menderita dan lain-lain. Tapi Paulus tidak bergeser, tidak mundur. Mengapa? Ini rahasianya. Dia tidak melihat yang kelihatan. Memang susah, karena kita hidup dengan mata yang terbuka, telinga yang terbuka. Apa saja bisa kita lihat, kita dengar, dan seketika
emosi kita bisa diserang, pikiran kita bisa diserang, bahkan iman kita bisa berubah. Dan boleh saya harus menyampaikan, sementara itu berubah-ubah, itu sebenarnya area dari jebakan iblis. Karena area yang tidak kelihatan, yaitu area kekal, adalah milik Tuhan. Sehingga kita sering dimanipulasi oleh musuh kita dari yang kelihatan. Khawatir, takut, panik. Dan kita cari ke sana, cari ke sini, jalan keluar tapi tidak ketemu. Lalu kita lihat kehidupan orang, kita lihat kehidupan kita. Tidak seperti yang kita inginkan. Itu area di mana musuh bisa menipu. Dan yang lebih mengerikan, terkadang ketika kita ada masalah, ada pergumulan, kita mencari tempat lain untuk mencari nasihat, mencari arahan, mencari jawaban. Bahkan kadang tanpa kita sadari kita menjamah hal-hal yang dilarang Tuhan, yang disebut dengan kegelapan. Karena kita melihat yang kelihatan, kita memegang yang kelihatan, kita dimanipulasi. Dengarkan Bapak Ibu, yang sementara itu adalah area operasi dari musuh yang kita sebut setan. Dan kalau kita memegang yang sementara, berubah-ubah, makanya kita berubah-ubah. Tapi Paulus berkata, kita harus melihat yang tidak kelihatan. Di sini disebut, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang membuat Paulus ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau kita hidup di dimensi, kita tidak akan pernah tawar hati. Putus asa. Jadi jangan heran kenapa sekian banyak orang percaya menjadi dingin. Kenapa sekian banyak orang percaya mulai duniawi. Kenapa orang percaya mulai bergantung pada hal-hal yang lahiriah. Kenapa kepercayaannya kepada Tuhan yang tidak kelihatan mulai makin mengendor. Karena dia dikunci dan hidup untuk hal-hal yang sementara. Orang percaya harus naik level untuk bisa melihat yang tidak kelihatan. Ini hal yang kekal, area Tuhan. Makanya iman itu tidak kelihatan, tapi bisa dilihat buktinya. Iman itu seperti angin, gak kelihatan, tapi kita tahu itu ada angin, ada goyangan. Demikian juga kita beriman kepada Tuhan. Memang tidak terlihat Tuhan itu, tapi bukti kita beriman dapat dilihat dari hidup kita, dari doa kita, dari gairah kita, dari keyakinan kita. Jadi bukan berarti tidak kelihatan kita hidup di alam-alam yang serba apa itu istilahnya? Serba tidak nyata. Bukan, iman itu nyata. Karena kita percaya kita ada di sini, karena kita percaya kita berdoa, karena kita percaya kita berkorban, kita melayani. Firman itu kita percaya sekalipun juga tidak kita lihat. Dari mana buktinya kita lihat? Hati kita. Ketika kita menyembah, dia datang. Nah, kita harus hidup di area yang tidak kelihatan. Kita tidak akan tawar. Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak kelihatan itu adalah hal-hal yang dari roh. Seperti firman-Nya, seperti janji-janjinya. Kita harus hidup di situ. Apa katanya? Kita harus hidup di situ. Karena kalau kita pegang itu, kita tidak akan tergoyah. Mari kita lihat contohnya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 20. Banyak contohnya, saya ambil satu saja. Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kita harus berkata, kita tidak tawar hati. Ada amin. Bagaimana kita bisa hidup di situ? Hidup di dimensi ini. Pegang firman. Firman adalah Allah. Tidak kelihatan. Bukan berarti pegang firman, pegang Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi kalau kita pegang firman, kita pegang Allah. Kalau kita membaca firman, kita membaca Allah. Kita merenungkan firman, kita merenungkan Allah. Kalau kita memegang firman, kita memegang. Pada saat kita membaca firman, Roh Kudus memenuhi kita. Dia akan menghembuskan firman itu menjadi wahyu. Itu yang kita pegang. Kita tidak akan
tergoncangkan. Ada satu hal. Mari kita lihat. 2 Tawarin 20 di situ disebutkan sudah sampai. Yes. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ini Yosafat berperang melawan Bani Moab dan Amon. Jumlah mereka jauh berbeda. Dipandang dari sudut lahiriah tidak sebanding. Musuh itu seperti pasir di tepi laut. Tapi mereka hanya sedikit saja. Bagaimana kalau kita ada di posisi itu? Kita akan melihat yang kelihatan, kita bisa takut. Ya. Dan memang saat itu Yosafat takut. Mengapa? Karena musuh terlalu banyak. Apa yang dilakukan Yosafat di tengah situasi yang demikian krisis? Dia berkata seperti ini. Lihat. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda, dengar hai umat Tuhan dan penduduk Yerusalem. Perhatikan. Percaya kepada Tuhan Allah. Yes. Dan kamu akan tetap teguh. Amen. Kalau kita memegang yang tidak kelihatan, percaya pada Allah kita dan firman, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, kita tetap teguh. Amen. Musuh coba menakut-nakuti Yosafat dan Yahaziel dipenuhi roh dan menyampaikan firman Tuhan kepada Yosafat, jangan takut, pergi berperang, kemenangan akan diberikan. Padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit. Ini yang disebut dengan melihat yang tidak kelihatan. Percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak akan tergoncang. Itu maksudnya. Lanjut. Ini yang saya ingin garis bawahi. Perhatikan Bapak Ibu. Percayalah kepada nabi-nabi. Dan kamu akan berhasil. Banyak orang percaya hanya sampai kepada percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Nabi Tuhan yang adalah manusia, kita bisa bergumul. Kenapa? Karena Nabi itu manusia. Tapi kalau kita lihat di sini, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya. Kata percaya itu sama. Iya. Kata percaya di situ sama. Jadi kita tidak hanya sampai percaya kepada Allah, kita juga harus percaya kepada Nabi. Siapa nabinya ini? Kita tahu Nabi Tuhan itu seperti apa. Di Perjanjian Lama dia disebut pelihara. Perjanjian Lama dia disebut juru bicara. Di Perjanjian Lama dia juga bisa berfungsi sebagai hakim. Di Perjanjian Baru juga ada nabi. Nah, kalau kita sebut nabi-nabi ini, dalam bahasa yang bisa kita terjemahkan adalah orang yang diutus Tuhan. Yes. Jadi tidak hanya kita sebut dia nabi atau tidak, tapi orang yang diutus Tuhan, termasuk orang yang harus kita percaya. Banyak kita orang percaya hanya sampai di sini. Padahal ayat ini berkata, percaya juga pada orang yang diutus. Kadang kita tidak mampu di sini karena kita melihat dia manusia. Sehingga kepercayaan kita hanya sampai percaya kepada Allah saja. Kita juga harus percaya kepada Nabi yang diutus. Lihat di sini, percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Yes, yes. Bapak Ibu dengarkan saya. Nabi Tuhan itu bukan malaikat. No. Nabi Tuhan itu manusia seperti kita. Iya. Elia berkata, dia adalah manusia biasa. Yes. Elia itu nabi tapi manusia biasa. Yes. Apa maksudnya? Punya kelemahan. Tapi dengarkan, firman Tuhan juga ditaruh di mulut para nabi. Ketika kita menolak nabinya, kita menolak firman. Ini yang membuat kita tidak komplit percaya. Sehingga kita mudah percaya menurut persepsi kita. Karena kita yang menerjemahkan sendiri segala sesuatu yang ditulis oleh firman. Bisa mengikuti? Ayat ini berkata percaya kepada Tuhan juga percaya kepada yang diutus.
Mari saya undang lebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 18. Mari kita lihat pola Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 18. Sudah sampai? Yes. Perhatikan baik-baik. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Apa yang kita lihat di sini? Allah melakukan apa yang dikatakan nabinya. Yes. Yes. Itulah pola Allah. Kalau kita tidak mendengarkan nabinya, kita tidak mendengarkan Tuhan itu sendiri. Karena pola Allah, dia berbicara kepada umatnya melalui nabinya. Yes. Saya ulangi sekarang. Tetapi dengan jalan demikian. Apa maksud jalan demikian? Itulah cara Tuhan. Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dengan perantaraan nabi-nabi. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Perhatikan Bapak. Karena mereka tidak mengenal, karena mereka tidak percaya perkataan nabinya, mereka jadi menyalibkan Yesus. Bagaimana mungkin mereka menyalibkan Mesias yang mereka doakan supaya Mesias datang? Kenapa mereka tidak mengenal Mesias? Karena mereka tidak percaya yang dikatakan nabi-nabi. Ketika mereka tidak percaya kepada nabi-nabinya, mereka di sisi lain dari rencana. Yes. Yes. Dan tanpa mereka sadari, mereka menyalibkan Yesus. Seandainya mereka mendengarkan, mereka tidak menyalibkan. Yes. Yes. Tapi mereka menyalibkan Yesus karena mereka tidak mendengarkan nabi-nabi. Yes. Karena pola Allah adalah begini, aku menggenapkan apa yang dikatakan nabi. Yes. Kalau kita tidak mendengarkan nabinya, kita tidak mendengarkan. Dan kita bisa tidak hidup di dalam rencana. Yeah. Ayat yang ke-19. Karena itu, sadarlah dan bertobat. Apa maksudnya ini? Karena itu, masuklah dalam pola itu. Masuk dalam apa itu istilahnya? Cara Tuhan. Yeah. Hidup percaya kepada Tuhan, percaya pada nabinya. Yeah. Sadar dan bertobatlah. Bukan berarti di sini bagi kita adalah bertobat dari dosa-dosa kita, tapi kepada hidup dalam pola itu. Yes. Percaya pada Allah, percaya pada nabi-nabinya. Kalau tidak, kita bersisihan dengan Tuhan. Itu yang terjadi di orang Israel. Yeah. Mereka berdoa di bait suci supaya Mesias datang. Mesias datang, mereka tidak mengenal. Yesus datang, aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi kepunyaanku tidak menerima. Kenapa? Karena mereka tidak percaya yang dikatakan Nabi. Justru mereka membunuh nabi-nabi. Mari saya detailkan, mungkin bisa lebih familiar dengan kata-kata saya. Nabi-nabinya itu yang diutus Tuhan. Yang diutus Tuhan itu sekarang bagi kita bisa kita sebut gembala kita. Jadi tidak seperti yang saya sebut tadi, nabi Tuhan harus nabi, tidak, karena nabi itu termasuk yang diutus Tuhan. Yang diutus Tuhan bagi kita itu bisa gembala kita di sini. Atau yang sering kita sebut dan sudah mulai kita kedengar, Bapak Rohani. Jadi Bapak Rohani kita itu juga termasuk yang diutus Tuhan. Yes. Orang yang diutus Tuhan bagi kita untuk menggembalakan kita. Kita bisa tidak di dalam pola Tuhan. Kalau kita hanya berkata, aku hanya percaya Tuhan. Tapi begitu kita datang ke gereja, kita nggak percaya kepada yang diucapkan, yang diutusnya. Kita tidak ada di pola itu. Itu maksud saya. Yes. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa seperti orang-orang Israel pada masa lalu. Yes. Berpikir melayani Tuhan, tapi menyalibkan
Come on. Yes. Mereka berfirman, mereka melayani Tuhan. Yes. Setiap hari-hari raya mereka pergi ke Yerusalem, Yes. membakar korban penebusan dosa. Di bait suci berdoa supaya Mesias datang. Tapi mereka tidak mengenal saat Mesias itu datang. Ketika Tuhan hadir di ruangan ini, kita bisa tidak kenal. Kita tidak merasa hadirat Tuhan itu melingkupi kita. Padahal kita berdoa, Tuhan datanglah. Aku percaya padamu. Alkitabku banyak di rumah. Masalahnya kita harus masuk di dalam pola Tuhan. Yes. Supaya jangan seperti kita melayani Tuhan, tapi kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak percaya yang diutus Tuhan. Yes. Kita bisa melayani, kita bisa berdoa, tapi tidak di dalam agenda Tuhan. Sama seperti mereka. Mereka membakar ukupan di bait suci, walaupun tabut itu tidak ada lagi di ruang Maha Kudus. Mereka bisa melayani Tuhan di sinagog, menyampaikan firman, tapi mereka menyanyikan Tuhan. Karena mereka menolak Nabi. Mereka menolak yang diutus Tuhan. Mari kita lihat relevansinya sekarang di gereja. Maaf, saya tidak menuduh atau coba mengkoreksi siapapun. Tapi karena saya sudah jadi gembala juga, saya mengerti maksud. Saya mengerti situasinya kira-kira begitu. Kadang umat Tuhan bisa seperti itu. Dia datang ke gereja, dia beribadah, tapi sewaktu firman disampaikan oleh yang diutus Tuhan di rumah itu, dia tidak percaya. Kalau ditanya percaya Tuhan, ya saya percaya. Tapi ketika dia mendengarkan firman, dia tidak percaya. Nah, apa yang terjadi? Dia mulai masuk di dalam yang namanya area sementara tadi, mulai melihat-lihat di luar seperti apa kebenaran, mencari-cari apa itu firman dan yang lain-lain. Apalagi sekarang ini kita di rumah, internet bisa 24 jam. Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa cari pengkhotbahnya siapa saja. Dan kadang-kadang ketika kita dengar pengkhotbah itu, kita datang ke gereja, berbeda yang disampaikan. Dan kalau kita hidup di dalam suasana seperti itu, kita disebut tidak percaya. Penting untuk sekarang kita hidup di dalam pola ini. Kita tahu siapa yang diutus Tuhan bagi kita. Dan setiap kali dia menyampaikan firman, kita harus memegangnya seperti kita memegang firman Tuhan sendiri. Kita akan berhasil. Kita tidak melayani, tapi melayani firman yang tidak kita kenal. Kita tidak melayani Allah yang tidak kita kenal. Itu yang membuat mereka menyalibkan Tuhan. Lalu Petrus berkata di hari Pentakosta, sadarlah, bertobatlah. Artinya, hiduplah di dalam pola ini. Karena Tuhan selalu menggenapi yang difirmankannya melalui nabi-nabi. Amin. Amin. Dia disebut orang yang diutus Tuhan. Yes. Budaya setan adalah seperti ini. Kalau kita semakin banyak tahu semakin kuat, perlu dicek. Banyak tahu yang bagaimana. Karena kita bisa justru makin bingung kalau yang kita tahu itu bertolak belakang. Iya. Jadi dengan tahunya kita siapa nabi yang diutus Tuhan bagi kita, kita teguh. Yes. Kita tidak panik. Yes. Kita tahu bahwa dialah orang yang diutus Tuhan. Dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Dan dialah yang menyampaikan isi hati Tuhan pada aku percaya. Yosafat berkata, mereka yang percaya kepada Tuhan tetap teguh dan percaya pada nabinya akan berhasil. Saya berdoa supaya kita masuk di pola, khususnya di hari-hari terakhir. Yes. Begitu banyak yang kita dengar hal-hal yang membingungkan. Yeah. Dan setan melihat ini menjadi kelemahan kita untuk disesatkan. Bapak Ibu mungkin mengalami yang juga dialami oleh jemaat saya di Medan. Kadang-kadang
Di internet itu banyak sekali hal-hal yang kita dengar aneh-aneh. Dan kalau kita tidak punya ketajaman roh, itu bisa membunuh iman kita juga. Kita berpikir, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lambat laun kita bisa jadi bingung. Karena banyaknya doktrin dan ajaran yang mungkin lambat laun itu menjadi bertolak belakang. Iman kita pun mudah digoncang. Mari kita lanjut. Karena itu sadarlah dan bertobat. Apa maksudnya ini tadi? Apa maksudnya? Masuklah di pola ini. Masuklah di cara ini. Maka kita akan mengalami seperti Yosafat. Kita teguh, kita berhasil. Nah, lihat lagi di situ ayat 19. Kalau kita masuk di dalam pola itu, ini yang akan kita alami. Perhatikan Bapak Ibu. Supaya dosamu dihapuskan. Jadi nomor satu, kalau kita masuk dalam pola itu, dosa kita dihapuskan. Ini tidak berbicara dosa-dosa kita dihapuskan itu seperti kita mengaku dosa pada Yesus. Bukan itu maksud saya. Kalau ini bagi kita adalah ini, kita semakin diselaraskan. Kalau kita mendengarkan Nabi Tuhan yang diutus Tuhan, hidup dalam pola ini, kita makin diselaraskan, disucikan. Diselaraskan, disucikan, dikuduskan. Itu maksudnya di sini. Bukan berarti kita mengaku dosa seperti kita kepada Yesus. Bukan. Tapi ketika kita hidup dalam pola ini, supaya dosamu dihapuskan, itu kita disucikan, dibersihkan. Makanya waktu kita mendengarkan orang yang diutus Tuhan, kita seperti mendengarkan Tuhan. Apapun yang disampaikannya, kita bertobat. Coba Bapak Ibu, kalau kita bertobat hanya kalau Tuhan menyampaikan, saya mau bertanya, kapan itu terjadi? Pernahkah kita mendengar Tuhan langsung? Lalu bagaimana kita bisa mendengar Tuhan langsung? Dengan yang diutusnya. Kalau yang diutusnya berkata, itulah Tuhan sendiri. Kalau dia mengkoreksi kita, kita bertobat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita hidup dalam pola itu, mudah buat kita disucikan, dikuduskan, dimurnikan, dibalikkan kembali hatinya seperti semula. Apa yang membuat banyak orang percaya setelah lama melenceng hatinya? Tidak ada yang memimpinnya. Tidak ada yang memimpinnya. Dia berjalan menurut keyakinannya, pikirannya. Dan itu area setan untuk menyesatkan kita. Apa buktinya? Makin lama kenapa hati kita tidak seperti semula? Kenapa makin mudah menilai, makin keras, tidak sensitif dengan zaman Roh Kudus? Karena kita tidak lagi menerima firman bahwa yang disampaikan orang yang diutus Tuhan itu seperti firman Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita hidup di sini, kita akan diselaraskan, disucikan pada agenda Tuhan. Ayat 20, perhatikan lagi. Yang kedua yang kita alami ketika kita hidup dalam pola itu, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Bahasa Inggris kelegaan itu refreshing. Refreshing. Di atas refreshing itu yang kita kenal revival, kebangunan rohani. Di atas revival itu yang kita kenal restoration, pemulihan. Di atas restoration itu yang kita kenal reformation, reformasi. Di atasnya itu yang kita kenal transformation, transformasi. Jadi dengan sendirinya kalau kita hidup dalam pola itu, kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami damai, ketenangan. Apapun yang terjadi di luar sana, kita tidak panik. Ketika hamba Tuhan di depan ini berkata, Tuhan menyertai kita, sama seperti Yosafat. Jangan takut, majulah, dan mereka diberi kemenangan di lembah ujian. Bagaimana mungkin mereka memuji Tuhan musuh, bertempur sama Allah di luar akal, di luar dari yang kelihatan. Mereka berhasil. Saya ulangi, mereka berhasil. Berapa banyak kita berdoa? Berapa kali kita berhasil? Coba cek. Berapa kali kita berdoa? Berapa kali hadirat Tuhan melingkupi kita? Coba cek. Tapi dengarkan Pak, dengarkan firman ini.
Kalau kita hidup dalam pola itu, sederhana bulan kita di depan, tapi kita hidup dalam percaya. Pada waktu firman disampaikan hambanya di sini, hadirat itu zoom. Yes. Dan kita akan merespon, amin, amin. Mengapa? Karena itulah firman. Yes. Kenapa kita tidak merespon? Itu hanya kata-kata doang itu yang kita taruh di hati kita. Makanya kita datang dan pulang sama aja. Yes. True. Lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuat mujizat banyak sekali. Tapi di Nazaret dia tidak bisa membuat mujizat satu pun. Apakah karena Yesus kurang berkuasa? Tidak. Karena mereka tidak percaya. Karena mereka berkata, ini kan Yesus, saudara Yusuf, Yosef, Maria, saudara-saudaranya bersama kita. Dari mana hikmatnya? Mereka mulai bergeser melihat Yesus manusiawi. Lalu Yesus mencoba kegegilan hati mereka. Tidak percaya. Bukankah mereka melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tapi mata mereka tertutup. Iya. Hanya karena melihat Yesus lahir dia. Iya. Inilah strategi setan untuk membawa kita tidak masuk di pola ini. Kita akan mengalami kelegaan Bapak Ibu. Setiap kali kita datang ibadah di sini, kita akan merespon. Mengapa? Hamba Tuhan yang berdiri di sini ada yang diutus Tuhan. Amin. Yang diberi mandat dari surga untuk memelihara, menggembalakan kita semua. Dan juga kota kita. Kalau kita menolak yang ditempatkan Tuhan di depan itu, kita menolak Tuhan. Sama seperti Yesus. Kamu tidak percaya kepadaku, itu sebabnya kamu tidak percaya Bapakku yang mengutus. Petrus pertama sekali bertobat seperti itu. Sadarlah bertobat. Saya yakin ketika kita masuk ke dimensi ini, jemaat ini akan kuat. Pelayanan ini akan kuat. Hadirat Tuhan akan menjadi saksi bahwa dia berkenan pada kita. Mengapa? Kita orang percaya. Bapak Ibu, di perjanjian baru ketika jemaat mula-mula itu mulai dibangun sebagai gereja, ini ada Alkitab. Lalu kenapa mereka disebut orang percaya? Yes. Karena mereka percaya pada rasul-rasul. Yes. Rasul itu yang diutus Yesus dari umat. Ya. Percaya kepada mereka. Amen. Kalau kita percaya, contoh, hamba Tuhan di depan ini berkata seperti ini. Kita akan pergi berperang. Kita akan menang. Jangan takut. Kita akan bangkit begitu dan pergi berperang dan tidak takut. Karena kita tahu itulah firman. Amin. Saya ambil contoh. Di Medan kita sudah musim pandemi 2019. Dan banyak gereja mengadakan live stream pakai Zoom. Dan kita mau melakukan itu waktu itu. Tapi suara di batin saya berkata seperti itu. Saya tahu itu suara Tuhan bilang seperti ini. Kamu harus berbeda. Gereja yang kubangun di atas batu karang, alam mau tidak menguasai. Kau harus tampil dan buat perbedaan. Dan Tuhan berkata seperti ini. Buat sekolah apostol. Saya terus dengar dengan Tuhan, buat sekolah apostolik Tuhan. Bukankah ini disuruh kita harus live stream, Zoom, tidak ada ibadah, nanti apa kata orang? Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan. Waktu saya taat, dengar Bapak Ibu, ini kesaksian. Waktu saya taat, kita setiap minggu ibadah, tapi tidak ibadah minggu seperti ini. Kita ibadah ke sore dan buat sekolah apostolik dengan reguler, dengan apa itu istilahnya, dengan waktu-waktu yang tertentu. 2 tahun kita berkumpul, kita tidak satu pun yang terkena COVID-19. Tidak satu. Karena apa? Itu janji Tuhan. Waktu saya berkata seperti ini, coba bayangkan Bapak Ibu, kita akan ibadah. Tetangga-tetangganya dan tempat-tempat yang lain tutup. Mereka bisa saja berkata, iya Pak, ngapain kita ibadah? Saya bilang, kita akan ibadah. Kita akan buat prokesnya begini dan begini dan begini. Dan mereka senang. Mereka taat Bapak Ibu.
Mereka percaya. Yes. Karena mereka tahu hambanya yang di depan ini membawa suara Tuhan. Percaya. Ya. Mereka datang dan terbukti 2 tahun. Ini kesaksian. Tidak satu pun di tempat kita yang terkena COVID. Apa yang membuat kita berani melakukan itu, dan jemaat juga berani melakukan itu? Percaya. Yes. Saya tidak bilang itu sama, karena masing-masing kita di tempat ini bisa berbeda. Iya. Iya. Tapi suara Tuhan yang dibawa oleh hambanya harus kita terima. Mereka percaya. Ya. Dan begitulah kita hidup. Amin. Dan kita akan mengalami kelegaan. Amin. Di dunia takut, di dunia panik, kita tetap tenang. Kenapa? Kita percaya yang disampaikan. Amin. Amin. Kita akan mengalami kelegaan. Yang ketiga, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang kita alami yang berikut, kita mengalami pemulihan dalam segala sesuatu. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Diulangi lagi di zaman dahulu. Berarti yang ketiga yang kita alami, kita akan mengalami pemulihan. Hidup kita, keluarga kita, bisnis, keuangan, semua aspek hidup kita akan mengalami pemulihan. Yang rindu katakan amin. Jangan heran Bapak Ibu, kenapa kita berdoa lama nggak ada pemulihan? Kita bekerja keras nggak ada pemulihan. Kita berpuasa nggak ada pemulihan. Karena ayat ini berkata kita harus masuk di pola itu. Makanya jangan heran, aku udah berdoa 3-4 jam, bagus. Aku udah berpuasa 2 kali dalam seminggu, bagus. Tapi kalau kita tidak masuk dalam pola ini, kenapa kita masih bergumul dan khawatir? Karena sesungguhnya kalau kita masuk dalam pola ini, setiap saat hamba Tuhan berbicara, itu firman bagi kita. Dan waktu kita berkata amin, 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 sama seperti Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Jadi, itu yang membuat kita mengalami pemulihan. Contoh, saya undang semua yang hadir di sini bangkit berdiri, maju ke depan. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa apa yang saya sampaikan dari Tuhan, saya berkata, kesembuhan ada di depan ini. Jadi seperti iman itu akan terjadi. Tidak perlu kita harus memaksa sesuatu, kita percaya. Mujizat pemulihan akan terjadi. Saya menyaksikan ketika kami masuk dalam pola ini, mujizat itu terjadi sewaktu ibadah tanpa alkohol, tanpa penantangan. Karena sewaktu saya berkata seperti ini, perhatikan, saya menyembah. Saya berkata, Tuhan sedang bekerja di antara kita, menjamah hidup kita masing-masing dengan memberikan kuasa kesembuhan. Siapa yang rindu? Mari angkat tangan. Mereka percaya. Waktu mereka mengangkat tangan selesai ibadah, mereka menyaksikannya. Sakit punggung, sakit tulang, tumor di payudara, kanker di rahim, sembuh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan waktu itu terjadi, mereka beritakan kepada yang lain. Bawa temannya, bawa keluarganya. Kenapa itu terjadi? Karena percaya. Amin. Coba, ironinya begini. Maju ke depan, siapa yang mau berdoakan? Maju. Tapi hatinya tidak percaya. Dia akan duduk sama. Jadilah seperti iman. Maka dengarkan Bapak, hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita, kita tahu yang diutus Tuhan itu sebagai kita. Karena kalau kita tahu itu yang diutus Tuhan, kita akan bertemu Tuhan melalui dia. Amin. Sehingga apapun yang disampaikan, yang disampaikan Tuhan. Itulah pola. Saya mau ini menjadi dasar untuk hidup dalam pola dalam rumah. Kenapa gereja disebut rumah? Karena ada Bapa. Karena kita perlu Bapa, karena terlalu banyak penyesatan di luar. Kita menyebut kita orang percaya, kita bagian dari gereja, tapi kita hidup dalam iman yang terpecah-pecah. Kita hidup dalam keyakinan yang berbeda dari doktrin Bapa di rumah kita. Itu
Itu sebabnya kita nggak mengalami kelegaan. Karena Allah selalu bekerja dalam pola. Yes. Katakan Allah bekerja dalam pola. Allah bekerja dalam pola. Dia memakai nabinya, Dia memakai nabi orang yang diutus. orang yang diutusnya. Coba kita ulangi di ayat yang ke-18. Mungkin ini harus kita baca bersama-sama. Tetapi dengan jalan demikian, apa maksudnya? Begitulah cara Tuhan. Apa? Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya ketika tidak melalui nabi. Yes. Jadi kalau kita nggak mendengarkan nabinya, tapi mana kita mendengarkan? Nabinya. Yes. Itu sebabnya mereka menyalibkan Yesus. Itu sebabnya mereka tersesat. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kita perlu hidup dalam rumah, tahu yang diutus Tuhan, dengarkan, dan kita akan mengalami pemulihan. Amin. Saya percaya kalau gereja ini hidup dalam pola itu, kita akan kuat, kita akan berbeda, kita akan mengalami pemulihan. Hubungan kita dipulihkan. Selama ini dipulihkan. Orang tua dengan anak-anak, bisnis semua akan dipulihkan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Yang ketiga, kita mengalami pemulihan. Restoration sesuai dengan nama kita. Yes. Setelah restoration, kita akan mengalami reformation. Setelah itu kita mengalami transformation sampai ke masyarakat. Yeah. Oke, baik. Mari kita lihat dulu nomor 4. Masih bisa bertahan? Amin. Saya coba bersahabat karena saya biasanya kalau khotbah ribut, antusias sekali, ya amin. Saya tahu di sini bukan berarti tidak menerima, tapi saya harus coba dulu dengan segala gaya sampai kita mulai semakin mengenal. Yes. Sebab saya mengasihi semua. Amin. Mari kita lihat dua dulu. Satu, Yesus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Itu yang ketiga. Ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Ini Yesus sebenarnya, tapi disebut nabi karena tidak berakhir pada Yesus saja, tapi berlanjut terus pada yang diutus. Yes. Itu maksudnya ini. Jadi pada waktu itu ini memang merujuk Yesus, tapi kita tidak mendengarkan nabi itu stop di zaman Yesus. Bukan. Yesus juga mengutus rasul-rasulnya. Amin. Ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Perhatikan baik-baik. Dengarkanlah dia. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkanlah dia. Siapa dia ini? Nabi. Yang pada waktu itu memang ini merujuk Yesus, tapi bukan hanya sampai Yesus tadi. Dengarkanlah dia, mari Bapak Ibu, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Begitulah cara. Ayat yang ke-23. Dan akan terjadi. Apa maksudnya itu? Kalau kita mendengarkan bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu, yang tidak hidup dalam pola itu, akan dibasmi dari umat. Apa maksudnya itu? Mari kita melihat ini tidak berbicara dibasmi, dibunuh, tapi ini kita bicara pada kita dilalukan dari rencana itu. Kita tidak termasuk dalam bagian rencana itu. Kalau kita tidak mendengarkan nabinya. Jadi yang keempat, semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Maksudnya, semua orang yang tidak hidup mendengarkan nabi itu tidak dimasukkan dalam rencana itu. Itu yang keempat. Ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara melalui dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman itu. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Nomor 5, kita menjadi ahli waris dari nubuat itu. Amin. Kalau kita hidup dalam pola ini, kita jadi ahli waris.
dari nubuat. Apa nubuat itu? Semua yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabinya, kita pewaris. Kita yang memiliki. Amin. Saudara rindu? Saudara rindu? Semua nubuatan Tuhan bagi kita. Bagaimana caranya? Yes, mendengarkan nabinya. Kalau disebut kita percaya ke Tuhan, kita semua percaya. Tapi saya ingin beri penekanan kita percaya pada yang diucapkan nabi. Maka kita akan mewarisi nubuat. Mari lanjut. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Itu yang keenam. Kita mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita. Bukankah ini indah? Coba angkat tangan. Bapa, firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya pada firman-Mu karena kami percaya padamu. Firman-Mu final, firman-Mu absolut. Dan pada firman-Mu lah kami hidup, kami taat. Kami mendengar, kami percaya, kami taat. Jika Engkau berkata Tuhan, bahwa kami menjadi bagian dari perjanjian yang kekal dengan nenek moyang kami. Kami hidup dalam pola ini. Kami berdoa Tuhan, supaya mata kami dibuka, hati kami dibuka, untuk melihat pola ilahi ini. Kami ada di dalam, sehingga kami hidup dan mengalami semua yang Kau janjikan pada kami. Demi nama Yesus, karena begitu indah ketika kami hidup Tuhan di dalam pola ini. Janji-janji ini bagi kami. Kami menjadi umat yang mewarisi nubuat yang Kau ucapkan di dalam firman-Mu. Kami menjadi bagian dalam perjanjian kekal yang Kau buat dengan nenek moyang. Kami menjadi umat yang Kau kasih, menjadi harta kesayangan, menjadi umat yang Kau pelihara, menjadi milik-Mu. Sebab kami tidak saja percaya padamu Tuhan, kami juga percaya pada orang yang Kau utus. Bawa gereja-Mu pada orang, supaya gereja-Mu kuat, teguh, maju terus dalam panggilannya, dan tidak terhentikan oleh apapun, kondisi apapun di sekeliling. Karena kami percaya bahwa orang yang percaya pada Nabi akan berhasil. Katakan amin. Mari kita ulang. Nomor satu, apa yang kita alami ketika kita hidup dalam pola? Kita disucikan, kita diselamatkan, kita diposisikan. Ada amin, kita dikuduskan. Hati kita selalu murni, suci. Ada amin. Yang kedua, apa yang kita alami? Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Apa itu kelegaan? Damai, ketenangan, keyakinan, tidak panik, tidak takut. Sekalipun musuh beribu di depanku, aku percaya Tuhan memberi kemenangan. Jadi apa yang dikatakan dari depan itu suara Tuhan bagi. Amin. Apa yang terjadi ketika kita berkata amin, damai itu datang. Ada amin. Kelegaan itu datang. Apa yang ketiga? Kita akan mengalami pemulihan. Pemulihan dalam segala sesuatu. Dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, orang tua dengan anak, suami dengan istri, bisnis kita, kesehatan kita. Saya sudah bagikan tadi kesaksian, mengalami mujizat mudah Bapak. Mudah sekali. Itu bukan hal yang langka. Karena itu sejauh dari percaya. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Berapa banyak orang menjamah Yesus hari ini? Banyak. Tapi Yesus tahu siapa yang menjamahnya dengan tepat. Demikian juga kita pada saat ini dalam pola ini, mujizat itu mudah. Saya bernubuat demi nama Yesus. Pada saat umat Tuhan masuk dalam pola ini, di gereja ini, mujizat itu akan berlaku. Pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Demi nama Yesus. Ada di gereja kita, hubungan orang tuanya dengan anaknya
super duper hancur. Karena satu, orang tuanya, maaf, itu preman. Anaknya mulai mencontoh orang tuanya bergaya seperti itu. Jadi kalau pulang selalu berduel. Tapi waktu dia bergabung dengan gereja kita, pemulihan hubungan terjadi. Orang tua ini mulai menunjukkan sifat yang baru. Bagaimana dia mengasihi anaknya, mengampuni anaknya, berdoa untuk anaknya. Suatu kali anaknya ini kesaksian, membuat kesalahan fatal. Lalu dia pulang ke rumah. Lalu bapaknya bilang begini, "Nah, jangan begitu lakukan. Kamu kan tahu salah, kamu berbohong sama papa." Anaknya bilang begini bapaknya, "Loh, papa nggak marah. Biasanya kalau saya lakukan ini, papa marah dan pukul. Papa ini saya sudah berubah. Kau pun harusnya berubah." Terjadi rekonsiliasi. Tidak ada bimbingan langsung, hanya dengan terhubung di rumah, percaya pada yang diutus Tuhan, pemulihan segala sesuatu bekerja. Mengapa? Karena sewaktu kita beribadah, hamba Tuhan di depan berdoa, "Tuhan, aku berdoa demi nama Yesus." Umat Tuhan percaya supaya kuasamu menjangkau semua umat. Kuasa itu menjangkau yang percaya. Sebabnya setan akan membuat kita tidak percaya. Benar. Supaya apapun yang kau rencanakan tidak sampai. Itulah strategi. Tapi kita tidak. Kita akan mengalami pemulihan dalam segala keluarga, anak-anak, bisnis, keuangan, kesehatan demi nama Yesus. Setiap sakit penyakit pergi Yesus. Demi nama Yesus, kekuatan fisik yang baru akan dipulihkan. Dan tahu apa lagi Bapak Ibu? Hati dipulihkan. Semakin lama kita bertobat, hati kita tidak sensitif. Kenapa hati kita tidak sensitif? Bukankah kita semakin dewasa? Bukankah kita semakin mengenal oleh firman? Dan kita tidak hidup di dalam pola. Kita rindu hati kita dipulihkan. Suara lembut Roh Kudus kita dengar. Kita tidak perlu suara halilintar untuk kita bertobat. Ya Roh Kudus berkata kamu salah, kita bertobat. Kamu pergi ke sana, kita dengar. Di masa lalu kita mengalami hal yang seperti itu. Kita berdoa siang, kita bersyafaat siang, kita berhenti berdoa karena Roh Kudus interupsi doa kita. Kamu pergi ke rumah sana. Dia lagi sedang sakit, itu bisa kita dengar. Tapi kenapa setelah waktu kita tidak mengalami itu? Karena kita sudah percaya pada diri kita, percaya kepada hal-hal yang berikut. Rindu mengalami pemulihan dan segala sesuatu. Termasuk hati, bukan? Hati, kesehatan, hubungan. Yang percaya katakan amin. Tapi kita harus hidup dalam pola. Apa yang keempat? Semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Kita mendengarkan Nabi ini. Jangan heran. Hari-hari ini firman ini akan semakin dikenal. Benar, betul. Gereja akan semakin merosot, menjadi lebih lahiriah. Kemudian apa yang terjadi lagi di sini? Orang-orang percaya mulai tidak lagi mengalami apa yang dulu mereka alami. Sebenarnya ini bentuk apa? Tuhan meninggalkan. Jadi dibasmi itu bukan berarti kita dibunuh secara lahiriah dengan kejam, mengalami kecelakaan, masuk neraka dan yang lain-lain. Kita jangan begitu berpikir. Tapi ini termasuk juga hal-hal yang sehari-hari. Kita gak mengalami jamahan Tuhan, gak mengalami kemenangan, keberhasilan, mengalami tragedi, masalah dan yang lain-lain. Dan kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Itu maksudnya di sini. Ada amin? Amin. Apa yang kelima? Kita menjadi ahli waris. Kita menjadi ahli waris dari nubuat-nubuat. Ada amin? Amin. Apa yang keenam? Mendapat bagian. Kita mendapat bagian dalam perjanjian yang dilakukan Allah dengan
nenek moyang kita. Yes. Yang ketujuh, perhatikan di situ. Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan. Oh, haleluya. Yang ketujuh, kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi rantau Bapak. Yes. Kita akan menjadi berkat bagi kota-kota kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi keluarga-keluarga. Ini pertama kali diucapkan Tuhan kepada siapa? Abraham. Yes, kepada Abraham. Ini termasuk juga janji Tuhan kepada nenek moyang kita. Jadi kalau kita hidup dalam pola ini, kita menerima bagian dari janji itu. Ada amin? Ayat 26 terakhir. Siap? Yes. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu. Jadi nomor 7, ia memberkati kamu. Amin. Kita rindu mengalami berkat Tuhan, amin. Tapi inilah polanya. Yes. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Sering, mari kita lihat di sini. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Siap? Yes. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Inilah pola yang harus kita masuki. Kita percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada nabi-nabi. Kita akan mengalami 8 poin ini dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Amin. Hidup dalam pola. Ada amin. Amin. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan kita selesai. Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1. Sudah sampai? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman adalah Allah. Allah adalah firman. Allah adalah roh. Berarti firman adalah roh. Kalau kita menerima firman, firman tertulis harus menjadi roh. Kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya jangan heran orang baca firman tidak terjadi apa-apa. Karena firman itu roh. Ketika firman menjadi roh, dia menjadi wahyu. Dan itu pekerjaan roh. Jangan heran ada orang baca firman, tahu seperti konkordansi, tapi hidupnya nggak berubah. Karena firman itu Allah. Allah adalah roh. Firman adalah roh. Kita butuh Roh Kudus supaya firman itu menjadi roh. Dan disitulah dia menjadi kebenaran. Dan kebenaran memerdekakan. Karena firman tidak sama dengan firman tertulis, tidak sama dengan kebenaran sampai firman tertulis diwahyukan dalam dirimu menjadi kebenaran. Itu sebabnya tidak semua orang menghafal firman dibebaskan. Karena menghafal firman belum tentu menjadi pewahyuan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di hatiku ada roh Allah, dan dia berfungsi untuk membuat firman itu menjadi roh. Ada amin? Amin 2 kali. Oke. Katakan firman adalah roh. Sebab Allah adalah roh. Firman tertulis harus menjadi roh. Oleh Roh Kudus. Supaya menjadi pewahyuan. Menjadi kebenaran. Dan kebenaran membebaskan, menyembuhkan. Amin 2 kali. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Ya, kenapa? Datanglah seorang yang diutus Allah.
Karena Tuhan selalu membawa pola ini. Yes. Yang diutus Allah membawa terang itu, membawa firman itu kepada umatnya. Iya. Yohanes di sini. Coba kita lihat. Manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi, lihat kan, kesaksian tentang terang itu. Bisakah langsung? Tidak langsung. Dia selalu memulai polanya dari seseorang. Dia selalu memulai dari hambanya. Dia selalu memulai dari nabi. Ketika pemimpin tidak ada, musuhlah rakyat. Kita perlu seseorang yang dipanggil Tuhan, yang diutus Tuhan bagi kita. Yes. Dan ketika dia membawa firman ini pada kita, semua firman itu menjadi pewahyuan. Dia menjadi roh bagi kita. Mengapa tidak? Setiap kali dia menyampaikan firman, itu suara Tuhan bagi kita. Bukan lagi firman tertulis. Yeah. Udah menjadi suara. Yes. Lihat Bapak Ibu. Iman timbul dari Pendengar. kalau pendengar berarti diucapkan, Yes. bukan dibaca kan? Yes. Amen. Jadi waktu seseorang diutus Tuhan menyampaikan firman itu, Dengar. kita dengar dan percaya. Jadi Haleluya. dan iman mengalahkan dunia. Yes. Iman menggulingkan dunia. Yes. Katakan amin dua kali. Amen. Amen. Kalau kita mau masuk di firman pewahyuan, kita harus masuk ke dimensi. Yes. Satu lagi, saya akan bawa kita sedikit demi sedikit. Coba lihat ayat 1. Yohanes 1. Sudah sampai? Yes. Lihat, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Lihat Kejadian 1 ayat 1. Sudah? Yes. Pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Perjanjian lama diawali dengan pada mulanya Allah. Perjanjian baru dimulai pada mulanya firman. Pada firman dan Allah itu satu. Satu. Yes. Amin. Amen. Jadi kita harus hidup di dimensi ini. Segala sesuatu harus dimulai dari Allah. Segala sesuatu harus dimulai dari firman. Dan firman itu ditaruhnya di nabi-nabi. Yes. Katakan amin. Amen. Bapak Ibu, Saudara, saya sedang tidak berbicara begini. Tolong diperhatikan bahwa Roh Kudus tidak berbicara di hati ini. Tidak, Roh Kudus berbicara di hati kita. Yes. Tapi Roh Kudus juga berbicara melalui orang yang diutus. Yeah. Sehingga dua pribadi ini akan membuat menjadi utuh Amin. dan sempurna. Amen. Saya tidak bilang ketika kita berdua di kamar Roh Kudus tidak berbicara. Yes. Dia berbicara. Ya. Dan ingat, dia juga berbicara melalui orang yang diutusnya di depan ini. Dengan dua pribadi ini kita menjadi utuh. Haleluya. Ada amin. Amin. Boleh saya tutup dengan ini? Perhatikan. Nah, ini sangat penting sebagai penting. Perjanjian lama diawali dengan Allah. saya dari sisi sini. Perjanjian lama diawali dengan pada mulanya Allah. Perjanjian lama. Perjanjian baru dimulai dari Firman. pada mulanya adalah firman. Berarti sama, firman adalah Allah. Allah adalah Firman. 2 Korintus pasal 3. Mari kita. Setelah itu saya selesai. Saya tidak akan bergeser dari pola. Yes. Haleluya. Saya berharap umat Tuhan dikasih Tuhan di rumah ini bisa mengerti pesan saya terakhir. Nah, ini perlu perhatian. Karena saya akan mulai berkata pada kita bahwa kita harus hidup dalam perjanjian setiap hari. Seperti apa? Dengarkan saya. Ingat ya. Ayat yang pertama, sudah? Sudah? Sampai? Ya. Adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat ujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat ujian kami. Perhatikan, yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Katakan surat Kristus. Surat Kristus. Perjanjian lama itu surat Tuhan. Perjanjian baru juga surat Tuhan melalui nabi dan rasul. Tapi kita disebut surat Kristus. Apa yang menjadi tanda kita surat Kristus? Yes. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kamu, ya kan? Pelayanan yang diutus Tuhan. Lanjut. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Jadi orang yang diutus Tuhan dan roh Allah bekerja untuk umatnya. Amin. Ditulis, perhatikan. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ada perjanjian lama itu ditulis di Alkitab kita. Ada perjanjian baru ditulis di dalam kitab kita. Tapi ada perjanjian surat Kristus ditulis di hati. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang diutus Tuhan dengan Roh Kudus di dalam diri. Dan ini yang kita bawa tiap hari. Makanya saya sebut dia perjanjian setiap hari. Tidak lama, tidak baru, tapi terkini. Jadi apa yang ada di hatimu yang kita bawa tiap hari. Itu yang saya sebut pewahyuan. Itu yang saya sebut firman jadi kebenaran. Itu yang saya sebut firman tertulis menjadi roh. Dia tidak lagi di kertas-kertas kita, tapi sudah di hati. Haleluya. Ini menjadi dasar hidup dalam pola rumah. Karena omong kosong hidup dalam pola rumah kalau tidak percaya. Ada seluruh. Sesi 2 nanti saya akan lebih dalam masuk. Saya tahu ini awal mungkin agak bingung dan yang lain-lain. Saya akan jelaskan lebih detail bahwa gereja itu harus hidup dalam pola. Dan saya berharap kita bisa hadir. Karena kalau sekali hadir mendengar saya bisa banyak asumsi. Mari kita saling mengenal. Mari kita saling memberkati. Mari kita saling melayani. Mungkin apa yang saya bawa memberkati kita semua. Di tempat ini. Tapi dengarkan saya baik. Perjanjian lama pada mulanya Allah. Perjanjian baru pada mulanya firman. Perjanjian setiap hari kita dengan Tuhan. Ada surat Kristus di dalam. Itu yang dapat dibaca orang. Kalau orang membaca Alkitab, orang juga bisa membaca hidup kita. Kita adalah surat ternyata. Bagaimana orang bisa membaca hidup kita? Firman itu harus ditulis di hati, bukan lagi di kertas. Hari, mari kita bangkit berdiri. Boleh pemain musik? Saya sebentar saja ingin berdoa. Pemain musik. Hari. Siapa di sini surat Kristus? Yes, amen. Haleluya. Surat Kristus ditulis oleh Roh Kudus di hati, menjadi perjanjian yang kekal. Bukan lagi firman tertulis di Alkitab, tapi firman tertulis di hati. Kami menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus, dapat dibaca oleh semua. Tuhan utus orang, utus nabimu padaku, berbicara, mewakili, menulis firman di hati, supaya semua firman menjadi wahyu. Tuhan, kami mau menjadi surat Kristus yang zaman ini. Firman itu tidak ada di luar kami, tapi di dalam hati. Oleh Roh-Mu, oleh orang yang Kau utus. Tolong kami masih ke dimensi, karena kami percaya kepada Allah dan kamu akan tenang. Percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Inilah firman yang bagi umat Tuhan.
Dia mau supaya kita masuk dalam pola itu, supaya kita mendapatkan hari kelegaan, supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang disediakan, supaya kita menjadi bagian dari perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyang kita, dan supaya kita selalu di posisi dalam rencana dan hadiah Ilahi. Itu sebabnya mari umat Tuhan angkat tangan. Dia ingin menjamah kita semua. Dia ingin memenuhi kita semua. Sebab dia selalu baik dan setia demi nama Yesus. Sembah Dia sebentar. Sembah Dia sebentar. Percayalah pada Nabi-Nya. Percaya pada orang yang diutusnya. Semua kita yang ada di bawah ini, demi nama Yesus. Ayo semua naikkan suara. Biar kita menjadi bagian dari rencana besar Tuhan bagi kota, bagi bangsa kita. Demi nama Yesus. Tidak ada yang terluput Tuhan dari rencanamu di hari-hari akhir. Engkau mendapati kami tetap di dalam rencana, tetap di dalam adil. Kami tidak bergeser, kami tidak tersesat, tapi kami justru hidup